Penggunaan pupuk kimia di tengah sulitnya ekonomi akibat pandemi COVID-19 mempengaruhi operasional para petani karena harganya yang tinggi. Ekoenzim dinilai menjadi salah satu solusi bagi para petani untuk mengikis biaya pupuk karena lebih ramah lingkungan dan dapat diproduksi di rumah. Nah, seperti apa pembuatan ekoenzim dan manfaatnya? Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, pertanian menjadi salah satu sektor yang menjadi fokus dari pemerintah untuk pengembangan dan juga di tengah pandemi COVID-19. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu kebun yang ada di Kota Medan. Di sini dilakukan pelatihan ekoenzim. Dan untuk seperti apa pelatihan ini, saya akan berbincang dengan komunitas Ekoenzim Indonesia. Namun sebelum itu saya sudah punya pantun untuk Anda seperti biasa. Lebaran kita bersalaman, setelah itu kita maaf-maafan. Petani tidak hanya merawat tanaman, namun juga sambung kehidupan. Nah, kita langsung saja berbincang dengan Ekoenzim Indonesia. Namun sebelum itu saya sapa dulu teman-teman yang sudah bersiap di sini. Halo Ekoenzim Indonesia, apa kabar? Selamat pagi. Luar biasa. Nah, kita langsung berbincang dengan Ibu Vera Tan. Ibu Vera, melihat adanya komunitas Ekoenzim Indonesia, kita berbicara terlebih dahulu komunitas ini. Apa sih sebenarnya Ekoenzim Indonesia ini? Ekoenzim Indonesia kita bentuknya mulainya dari tahun 2008 sampai saat ini udah hampir 15 tahun. Utamakan kita mendaur ulang sampah-sampah. Contohnya nih nenasnya. Nenas ini udah tidak boleh dimakan. Mungkin nggak layak untuk makan. Tapi sangat bagus untuk bikin ekoenzim. Otomatis kita mengurangi sampah basah. Kalau ibu-ibu rumah tangga, setiap rumah tangga bisa membuat ekoenzim, otomatis sampah-sampah dapur yang akan membusuk di depan rumah itu kita olah paling tidak 70%. Bisa kita olah untuk ekoenzim yang menjadi multifungsi. Pertama, untuk bersihkan lingkungan, pembersih rumah tangga, cuci piring, cuci lantai, cuci baju, ya, semuanya bisa. Ibu, ini saya sudah bawa salah satu bahan yang mungkin bisa dijadikan ekoenzim. Ini nanas yang sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Tapi saya pengen tahu nih Bu, apa aja sih bahan-bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat ekoenzim yang terbaik? Ini ada jeruk-jeruk, semangka, kangkung-kangkung. Jika memang sampai di lahan itu nggak ada sayur-sayur begini, ya udah daun-daun, ya, yang alami. Semuanya bisa. Contohnya saya sampai ke kampung nggak ada. Saya petik bunga-bunga di kebun-kebun, kayaknya bunga lantana lah, daun-daun kangkung liar lah, itu semua bisa. Bu Vera, ini untuk proses pembuatannya berapa lama dan apa tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan? Pertama, kita siapin gula dari tebu, gula merah tebu. Kalau dibilang gula merah tebu mungkin akan bingung. Dari Padang dekat ya. Dari Padang disebut gula saka. Di sana banyak sekali orang bikin dari tebu, itu adalah gula saka. Kenapa kita pilih gula merah tebu ini? Karena ini mineralnya yang paling bagus dan paling tinggi. Terus selanjutnya apa ini Bu? Nah, buah-buahan yang masih fresh, cuman ada sedikit lembek, tapi masih bisa untuk bahan ekoenzim. Semangka dan sampah-sampah dapur. Ini harus dicuci terlebih dahulu. Bagusnya dicuci, lihat airnya masih hitam ya. Jadi kita cuci agak bersih. Atau memang sudah ada stok ekoenzim, kita rendam dengan ekoenzim untuk mengurai zat-zat kimianya. Waktu fermentasi dia akan mengeluarkan ion. Ibarat kalau kita bikin satu drum yang 200 liter, ibarat itu ionnya itu adalah oksigennya adalah satu pohon yang 20 tahun. Jadi sangat membantu ya oksigennya itu. Bagi yang di kota-kota lebih kita sarankan harus bikin supaya udara lebih segar, tidak begitu gampang penyakit-penyakit menular dan lingkungan kita akan bersih. Wah, sebenarnya manfaat dari ekoenzim sendiri tidak hanya untuk melestarikan lingkungan, namun untuk secara pertanian secara khusus apa saja nih Bu bisa digunakan? Kalau untuk petani-petani kayak Pak John bilang itu utamakan untuk meringankan biaya pupuk.
dan memulihkan ekosistem. Ya, selain dari kalau kita lihat kebun-kebun kimia itu mungkin burung-burung datangnya kena mati racun, ya enggak, dan hewan-hewan kecil itu makin musnah, makin udah punah. Nah, itu akan kita kembalikan di ekosistemnya supaya lebih alami dan makanan yang di pasar itu makin layak dimakan manusia. Itu tujuan kami untuk menyebarluaskan ekoenzim ini untuk ke petani-petani. Baik, terima kasih Bu Vera atas informasinya. Dan pemirsa, memang ekoenzim menjadi salah satu solusi di tengah pandemi COVID-19. Apalagi saat ini harga pupuk mahal. Dengan adanya olahan ekoenzim ini sendiri dapat mengikis operasional menggunakan pupuk anorganik ya. Dan memang salah satu solusi ini tidak hanya untuk pertanian namun juga untuk menyelamatkan lingkungan kita sekitar dan bisa juga mengasrikan lingkungan dan juga konsumsi. Makanan kita konsumsi ini juga bermanfaat tinggi dan bisa membuat atau menjaga tubuh kita di tengah pandemi COVID-19. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, dan Pangaribuan, Edi Sembiring, Metro TV. Terima kasih teman-teman Ekoenzim Indonesia.